Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab selanjutnya, yang dimana sebelumnya kita telah membahas alamatul ismi atau ciri-ciri kalimat isim. Selanjutnya kita membahas babul fi'li. Apa itu fi'il? Fi'il adalah af'aluhum salasatun. Ini gak ada harokat kasrohnya ya. Af'aluhum salasatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Apa itu fi'il? Fi'il menurut ulama ada tiga. Ya, pembagian fi'ilnya ada tiga. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Fi'il itu apa fi'il? Fi'il itu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi muqtarinin bizamanin. Artinya yaitu suatu kalimat yang menunjukkan kepada makna sendirinya yang berkaitan dengan zaman. Kesimpulannya, fi'il itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Aqsamul fi'il, pembagian fi'il. Fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Fi'il madhi itu menunjukkan makna telah. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan makna sedang atau akan, dan fi'il amr menunjukkan makna perintah. Fi'il madhi itu apa? An yakuna mansubul akhiri. Ciri-cirinya akhir kalimatnya dibaca fathah. Contohnya adalah nasoro. Nasoro di sini akhir kalimatnya dibaca fathah, maka masuk kategori fi'il madhi. Artinya apa? Telah menolong. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari. Artinya sedang atau akan. Sedang atau akan. Lah di sini ciri-ciri fi'il mudhari' an yakuna marfu'ul akhiri wa yadkhulu harfal mudhara'ati alif nun ya dan ta, atau disingkat ana itu wal awamilun nawasib wal jawazim. Ya. Jadi akhir kalimatnya itu atau ciri-ciri kalimat fi'il mudhari', akhir kalimatnya dibaca rofa dan kemasukan huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ah itu apa? Alif, nun, ya, dan ta, serta kemasukan amil yang menasabkan dan menjazmkan. Ini contoh yang umum dulu. Yansuru itu kalimatnya kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dibaca dhammah dan kemasukan huruf mudhoro'ah berupa ya. Karena huruf mudhoro'ah kan ada 4, alif, nun, ya, dan ta. Di sini ketambahan ya. Maknanya sedang atau akan menolong. Kemudian fi'il amr artinya perintah. Apa ciri-cirinya? An yakuna majzumul akhiri atau khudifa atau hadf. Akhir kalimatnya dibaca sukun atau membuang huruf. Contoh ini yang umum, yang normal itu unsur. Unsur harokat akhirnya dibaca sukun. Artinya apa? Tolonglah. Nah, ini fi'il amr. Selanjutnya di samping itu alamatul fi'li, ciri-ciri kalimat fi'il. Ciri-ciri kalimat fi'il apa aja? Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Fi'il bisa diketahui dengan qad, sin, saufa, dan ta'i ta'nis yang sukun pada akhir kalimat. Yang pertama alamatul fi'il qad. Qad itu masuk kepada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Fi'il madhi, ya, fi'il madhi, qad yang masuk kepada fi'il madhi itu bermakna takrib. Takrib itu apa? Dekat.
takrib itu mempunyai makna dekat. Contohnya adalah qodokomatis sholah. Qodokomat bener-bener wis dekat, ya, benar-benar sudah dekat. Opo as-sholatu sholat. Kalau mau dijawakan, kalau menggunakan bahasa Pegon Jawa, qod qomat teman-teman wis parek, wis parek waktu sholat. Qod qomat wis parek, ya, waktu jumeneng opo as-sholatu sholat. Qod qomat wis parek waktu jumeneng atau waktu berdiri opo as-sholatu sholat. Kalau di bahasa Indonesia kan waktu sholat itu telah dekat. Waktu sholat itu telah dekat, berarti bentar lagi akan dilaksanakan. Lah, qad yang masuk pada fi'il madhi di sini koma itu fi'il madhi itu bisa bermakna takrib atau dekat, atau bisa bermakna tahqiq. Tahqiq itu maknanya benar-benar. Maknanya adalah benar-benar. Contohnya qad jaa zaidun. Teman-teman wis teka sopo zaidun zaid. Kalau mau dibahasa santrikan, qad jaa teman-teman wis teko sopo zaidun zaid. Kalau mau dibahasa Indonesia kan Zaid benar-benar telah datang. Zaid benar-benar telah datang. Qad yang masuk ke fi'il madhi itu ada dua kemungkinan. Ada yang bermakna takrib dekat, ada yang bermakna tahqiq benar-benar. Qad jaa zaidun, Zaid benar-benar telah datang. Kemudian qad juga bisa masuk kepada fi'il mudhari. Ya. Qad yang masuk kepada fi'il mudhari itu bermakna taklil, bermakna taklil. Taklilun artinya apa? Terkadang. Contohnya seperti qad yadrusu zaidun. Terkadang belajar sopo zaidun zaid. Qad yadrusu terkadang sedang belajar sopo zaidun zaid. Kalau mau di bahasa Indonesia kan Zaid terkadang sedang belajar. Nah, qad yang masuk pada fi'il mudhari yadrusu. Yadrusu itu kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari karena ketambahan huruf mudhari'ah berupa ya. Qad yadrusu zaidun. Kemudian ciri-ciri yang kedua kemasukan sin. Sin itu bermakna apa? Tanfis. Tanfis itu artinya akan sebentar. Tanfis itu artinya akan sebentar. Ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Hanya masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya seperti sayaqulu zaidun. Nah, sin di sini bermakna tanfis, ya, akannya akan sebentar. Sayaqulu zaidun. Bakal ngucap, bakal ngomong sopo zaidun zaid. Kalau mau dibahasa Indonesia kan Zaid akan mengucap. Akannya itu adalah akan sebentar. Mungkin jarak waktunya itu 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian. Sayaqulu adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari karena ketambahan ya. Kemudian kemasukan sin yang bermakna tanfis atau akan sebentar. Ciri-ciri yang ketiga itu kemasukan saufa. Saufa itu bermakna taswif. Taswif itu adalah akan lama. Akannya akan lama. Ini masuk pada fi'il mudhari juga. Contohnya nahwu saufa adhabu ila Turki. Saufa bakal lunga, saufa adhabu bakal lunga sopo ingsun ila Turki maring Turki. Nah,
Ketika orang mengucapkan seperti ini, posisi dia akan pergi ke Turki, nggak tahu kapan waktunya. Ya, intinya saya akan pergi ke Turki, cuman nggak tahu, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, atau mungkin hanya angan-angan saja. Ya, karena di sini akannya akan lama. Kalau yang di atas akannya akan sebentar, paling jarak 1 jam, 30 menit atau 15 menit setelah dia mengucapkan. Kalau saufa itu setelah dia mengucapkan, pelaksanaannya itu nggak tahu, sangat lama. Kemudian ciri-ciri yang keempat, fiil itu bisa kemasukan ta ita'ni sakinah, tak yang berharokat sukun yang ada di akhir kalimat. Ini masuk pada fiil madhi. Contohnya adalah ja'at Fatimatun. Ja'at wis teko sapa Fatimatun, Fatimah. Apa sih fungsinya tata nisi sakinah? Fungsinya menunjukkan bahwasanya lafadz Fatimah ini adalah perempuan. Ya, kalimat yang jatuh setelah ta, ini berarti Fatimah itu dihukumi perempuan, walaupun tidak ada tak marbutoh. Contoh, ja'at Zainabun, misalkan di situ tidak ada tak marbutoh, tetapi karena jatuh setelah ta ta'nis sakinah, maka kalimat yang jatuh di sini itu dihukumi muannas. Ya. Contoh lagi, ja'at Rosi. Rosi itu tidak ada tak marbutohnya, tetapi karena jatuh setelah ta ta'nis sakinah, ja'at Rosi, maka Rosi di situ dihukumi seorang perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap subscribe, ikuti terus channelnya, karena pembelajaran nahwu itu sangat penting bagi pemula dan bagi orang atau santri yang pengen bisa membaca kitab kuning. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.